Bayangkan sebuah dunia di mana batas kekuatan tak lagi ditentukan oleh tubuh fana, melainkan oleh hukum alam semesta itu sendiri. Dua nama yang mengguncang era berbeda, dua legenda yang berada di puncak eksistensi, kini berdiri berhadapan. Di satu sisi, ada Wang Lin, sosok yang dijuluki renegade immortal. Lelaki yang menantang langit, menolak nasib, dan memutar balik hukum waktu serta karma. Ia bukan hanya seorang kultivator, ia adalah sosok yang bisa memutus benang kehidupan seseorang hanya dengan satu pandangan. Di sisi lain, berdiri Si Hao, anak keajaiban dari Perfect World, Sang Huang, manusia dengan tubuh abadi yang memuat darah leluhur kuno. Ia tumbuh dari penderitaan, menembus segala batas, dan pada akhirnya menjadi eksistensi yang bahkan para dewa pun harus tunduk. Pertarungan keduanya bukan sekadar duel kekuatan. Ini adalah benturan dua jalan kultivasi, dua filosofi hidup, dan dua nasib yang sama-sama menolak untuk dikendalikan takdir. Pertanyaan terbesar pun muncul. Jika Wang Lin dan Si Hao bertemu di puncak kekuatan mereka, siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Untuk memahami seberapa berbahaya pertarungan ini, kita harus melihat kekuatan keduanya di puncak. Mari kita mulai dengan Wang Lin. Wang Lin berasal dari dunia kultivasi keras dan brutal, dunia di mana kematian adalah sahabat sehari-hari, dan keabadian hanyalah janji palsu. Namun, berbeda dari kebanyakan kultivator yang hanya mengejar kekuatan, Wang Lin menempuh jalan penuh darah, kehilangan, dan kebencian. Kehilangan orang tua, sahabat, hingga istrinya menjadikannya sosok yang dingin, nyaris tanpa emosi. Dan justru itulah yang menjadikannya paling berbahaya. Ia tak lagi memiliki sesuatu yang bisa diambil darinya. Di puncak kekuatannya, Wang Lin memiliki penguasaan mutlak atas beberapa aspek paling menakutkan dalam dunia kultivasi. 1. Dao waktu. Wang Lin bisa membalikan atau mempercepat aliran waktu. Bagi musuhnya, ini berarti pedang yang sudah menghunuskan kepala bisa tiba-tiba membusuk dimakan waktu, atau luka kecil yang mereka derita tiba-tiba berkembang menjadi puluhan tahun penderitaan dalam sekejap. Bayangkan sebuah serangan dahsyat berhenti di udara, terurai menjadi debu karena waktu di sekelilingnya dipercepat ribuan tahun. 2. Dao karma. Inilah senjata pamungkas Wang Lin. Ia bisa melihat benang merah kehidupan seseorang, jalinan karma, takdir, dan hubungan yang membentuk mereka. Dengan satu gerakan jari, ia mampu memutus atau mengikat ulang benang itu. Musuh yang terlalu kuat untuk dikalahkan dengan tenaga bisa dipatahkan melalui takdirnya sendiri. Inilah alasan mengapa banyak yang menyebutnya penguasa kehidupan dan kematian. 3. Klon Slaughter. Wang Lin menciptakan avatar yang mewakili sisi pembunuhnya, klon yang membawa aura pembantaian tiada akhir. Klon ini bukan hanya tiruan, melainkan entitas sejati dengan kekuatan hampir setara dirinya. Saat ia melepas klon ini, berarti dunia akan dipenuhi darah, karena setiap langkah klon Slaughter membawa malapetaka. 4. Tubuh abadi. Setelah melewati berkali-kali kebangkitan, Wang Lin bukan lagi manusia biasa. Tubuhnya mampu menahan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan bintang. Luka parah bukanlah akhir, karena dengan pemahaman Dao serta kekuatan abadi, ia bisa pulih dari kehancuran total. 5. Pengendalian surga dan bumi. Puncak kekuatan Wang Lin membuatnya mampu menundukkan hukum alam. Langit bisa runtuh, bumi bisa hancur, dan ruang bisa terlipat hanya dengan kehendaknya. Ia adalah sosok yang benar-benar menantang Heaven's Will, dan seringkali menang. Namun, bukan hanya kekuatan fisik atau teknik yang membuat Wang Lin berbahaya. Yang membuatnya menakutkan adalah akal dan pengalamannya. Ia bukan seorang pemuda gegabah, ia adalah seorang pejuang yang telah melewati ribuan pertempuran, menipu kematian berkali-kali, dan selalu keluar sebagai pemenang. Jika Wang Lin adalah racun, maka ia adalah racun yang bekerja perlahan, merayap melalui nadi, hingga akhirnya menghancurkan musuh dari dalam tanpa mereka sadari. Jika Wang Lin adalah perwujudan dari dinginnya Dao, maka Si Hao adalah perwujudan dari semangat yang tak bisa dipadamkan. Si Hao lahir di dunia yang keras, bahkan sejak bayi ia sudah menghadapi kematian. Dikhianati, dicemooh, dijauhi, ia tumbuh dalam penderitaan. Namun, penderitaan itu bukan menghancurkannya, justru menempanya. Ia dilahirkan dengan tubuh yang disebut sebagai tubuh sempurna, warisan darah dari klan kuno yang memiliki kekuatan mendekati para leluhur primordial. Seiring waktu, Si Hao melampaui semua orang sezamannya. Ia bukan hanya seorang jenius, ia adalah anomali. Sebuah keajaiban hidup yang bahkan para tetua tak mampu menjelaskan. Di puncak kekuatannya, Si Hao dikenal dengan gelar Huang,
penguasa sejati yang bahkan para dewa dan leluhur pun harus tunduk kepadanya. Apa saja kekuatan yang membuat Si Hao begitu mengerikan? Mari kita bahas. 1. Tubuh abadi yang sempurna. Si Hao menempuh jalan yang berbeda dari banyak kultivator lain. Ia tak hanya mengandalkan teknik atau hukum, tapi juga tubuhnya sendiri sebagai senjata utama. Tubuh Si Hao adalah perwujudan dari kesempurnaan. Tidak ada racun yang bisa mencemarinya, tidak ada bilah pedang yang bisa menembusnya. Bahkan hukum kematian pun sulit menjangkau dirinya. Saat mencapai puncaknya, tubuhnya setara dengan senjata ilahi tertinggi. Bayangkan sebuah tinju dari Si Hao menghantam ruang. Ruang itu bukan hanya retak, melainkan hancur menjadi serpihan realitas. Kekuatan fisiknya begitu mutlak sehingga banyak musuh kalah bahkan sebelum ia mengeluarkan teknik pamungkas. 2. Warisan leluhur dan teknik primordial. Si Hao menguasai ribuan teknik dari berbagai sekte, klan, dan leluhur kuno. Namun, yang membuatnya benar-benar tak terkalahkan adalah teknik primordial yang ia warisi. 10 teknik leluhur, Ten Heavenly Laws. Setiap teknik leluhur membawa kekuatan dahsyat yang mampu mengguncang dunia. Si Hao berhasil menyatukan semuanya ke dalam tubuhnya sendiri. Penguasaan elemen ilahi. Api, air, petir, tanah, dan angin bukan lagi sekadar elemen baginya. Ia bisa menciptakan samudera api yang membakar dimensi, hujan petir yang memusnahkan dunia, atau lautan es yang membekukan hukum itu sendiri. Mata kuno, Immortal Eyes. Dengan matanya, Si Hao bisa melihat inti dari dunia, menembus tipuan, bahkan memandang jauh ke garis takdir. Setiap tatapannya membawa kekuatan yang bisa menghapus jiwa musuh. 3. Dao kehidupan dan kematian. Si Hao bukan hanya seorang petarung fisik. Di puncak kekuatannya, ia juga menguasai hukum kehidupan dan kematian. Ia bisa menyalakan kembali api kehidupan yang hampir padam, atau sebaliknya, memadamkannya dalam sekejap. Musuh yang berhadapan dengannya seakan berdiri di tepi jurang, dengan nasib hidup dan mati ditentukan oleh satu isyarat tangannya. 4. Pengendalian dunia kuno. Sebagai Huang, Si Hao bukan hanya individu. Ia adalah perwujudan dunia kuno itu sendiri. Setiap langkahnya membawa resonansi dengan bumi, setiap serangannya bergema dengan kekuatan langit. Bagi Si Hao, dunia adalah senjata. Gunung bisa dijadikan tombak, samudera dijadikan perisai, bintang dijadikan peluru. Ia bukan hanya bertarung di dunia, ia menggunakan dunia untuk bertarung. 5. Senjata ilahi. Di sepanjang perjalanan hidupnya, Si Hao mengumpulkan banyak senjata ilahi. Namun yang paling melekat padanya adalah senjata Huang, perwujudan dari kehendaknya sendiri. Senjata ini tumbuh bersama dirinya, menyatu dengan darah dan jiwanya. Saat Si Hao mengayunkannya, itu bukan sekadar pedang atau tombak, itu adalah keinginan Huang untuk menghapus segalanya di hadapannya. 6. Tekad yang tak bisa dipatahkan. Namun, di balik semua teknik, hukum, dan senjata, yang paling menakutkan dari Si Hao adalah tekadnya. Ia pernah kehilangan segalanya. Ia pernah berdiri sendirian menghadapi dunia yang menolak eksistensinya. Tapi ia tidak pernah menyerah. Setiap kali tubuhnya runtuh, ia bangkit lagi. Setiap kali jalannya terputus, ia membuka jalan baru. Itulah mengapa Si Hao disebut sebagai keajaiban hidup. Ia bukan hanya kuat karena warisan atau tubuhnya, tapi karena ia menolak untuk kalah. Jika kita bandingkan sekilas, Wang Lin adalah penguasa Dao, manipulasi hukum, dan strategi. Si Hao adalah perwujudan tubuh ilahi, kekuatan mutlak, dan kehendak tak tergoyahkan. Pertarungan mereka bukan sekadar adu tenaga. Ini adalah adu konsep eksistensi. Wang Lin adalah racun yang menyusup ke dalam nadi musuh, menghancurkan mereka dari dalam. Si Hao adalah badai yang datang dari depan, menghancurkan segalanya tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Dan kini, keduanya berdiri berhadapan. Langit retak. Bintang-bintang di kejauhan gemetar. Di tengah kekosongan kosmos, dua sosok berdiri berhadapan. Wang Lin dengan jubah abu-abu yang berkibar meski tak ada angin. Matanya redup namun seakan mampu menembus setiap lapisan realitas. Dan di sisi lain, Si Hao, tubuhnya berkilau laksana emas abadi. Setiap pori-porinya memancarkan cahaya Dao yang mengguncang semesta. Mereka tidak berbicara. Tak ada kata yang bisa menggambarkan apa yang akan terjadi. Yang ada hanya keheningan. Keheningan yang begitu berat hingga jutaan dunia seakan menahan napas. Sampai akhirnya, benturan pertama dimulai.
Benturan pertama. Si Hao bergerak lebih dulu. Dengan satu langkah, tubuhnya seperti menembus ruang. Tinju kanannya terangkat, sederhana, tanpa teknik, namun setiap gerakan itu membawa kekuatan yang bisa meruntuhkan bintang. Ketika tinju itu menghantam, ruang di sekeliling mereka runtuh seperti kaca pecah. Ledakan energi murni memecah kehampaan, gelombang kejut menyebar ke segala arah. Namun Wang Lin hanya mengangkat satu tangan. Jemarinya terulur, dan tiba-tiba waktu di sekitar tinju Si Hao melambat. Tinju itu masih maju, tapi seolah-olah bergerak di dalam air kental. Setiap detik seakan memanjang menjadi ribuan tahun. Dao waktu, bisik para leluhur yang menyaksikan dari kejauhan, meski mereka hanyalah bayangan samar di balik ruang. Tapi Si Hao tersenyum. Matanya berkilat. Dengan kekuatan tubuh abadi sempurnanya, ia memecahkan belenggu waktu itu. Suatu ledakan cahaya keluar dari tubuhnya, menghancurkan kendali Wang Lin. Tinju itu kembali bergerak dalam kecepatannya yang asli, dan boom! Benturan itu menghantam telapak tangan Wang Lin. Tidak ada suara dentuman logam, tidak ada raungan naga atau petir, yang ada hanya keheningan mencekam, seolah dua kekuatan saling meniadakan. Namun keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada ledakan apapun. Ruang di sekitar mereka kosong, hampa, seakan keberadaan dihapuskan oleh benturan itu. Uji teknik. Wang Lin mengangkat alis. Dengan gerakan sederhana, ia mengibaskan lengan bajunya. Dari ujung kain, muncul ribuan benang merah tak terlihat, benang karma. Benang-benang itu melayang ke arah Si Hao, berusaha melilit tubuhnya, menembus daging, menyentuh jiwanya, dan mengikat nasibnya. Dengan ini, hidup dan matimu berada di tanganku. Wang Lin berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya dingin, datar, nyaris tanpa emosi. Namun Si Hao hanya mengangkat tangannya, dan cahaya emas keluar dari tubuhnya. Tubuh sempurna itu bergetar sekali, dan benang-benang karma terbakar habis sebelum menyentuhnya. Aku bukan makhluk yang bisa diikat oleh nasib, suara Si Hao bergema, berat namun penuh keyakinan. Aku adalah Huang. Aku yang menentukan takdirku sendiri. Serangan balasan Si Hao. Si Hao kemudian merentangkan kedua tangannya. Di belakangnya, muncul bayangan 10 leluhur kuno. Gunung menjulang, lautan berputar, petir menari, api abadi menyala, semua elemen dan hukum berkumpul dalam satu titik. Ia menggabungkan 10 teknik leluhur ke dalam satu pukulan. Tangan kanannya menampar ke depan, dan serangan itu bukan hanya tenaga. Itu adalah seluruh dunia kuno yang menghantam Wang Lin. Gunung-gunung berubah menjadi tombak, laut menjadi gelombang pemusnah, petir membelah ruang, api menghanguskan hukum. Strategi Wang Lin. Namun Wang Lin bukan kultivator sembarangan. Ia bukan hanya kekuatan, ia adalah strategi dan pengalaman. Tatapan matanya dingin. Ia melangkah mundur, dan tiba-tiba, dunia di sekelilingnya berubah. Si Hao yang tadi maju dengan 10 teknik leluhur tiba-tiba menemukan dirinya berada di dunia lain. Sebuah ruang kosong, sunyi, tak ada cahaya, tak ada suara. Ilusi Dao, Si Hao bergumam. Tubuhnya bergetar, mencoba menolak. Tapi Wang Lin sudah menggerakkan jarinya. Satu sentuhan ke udara, dan dalam ilusi itu, ribuan pedang karma jatuh dari langit, menusuk ke arah Si Hao. Namun justru disitulah letak kekuatan Si Hao. Ia meraung, tubuhnya bergetar, dan cahaya keemasan melonjak. Ilusi itu retak, seperti kaca dihantam palu. Dalam hitungan detik, Si Hao menghancurkan dunia ilusi Wang Lin. Kau tidak bisa memenjarakan Huang, katanya, suaranya bergema di antara reruntuhan ilusi. Getaran kosmos. Pertarungan mereka baru saja dimulai, tapi sudah cukup untuk membuat kosmos di sekitar mereka runtuh. Planet-planet terdekat hancur, bintang-bintang retak, bahkan hukum ruang dan waktu sendiri menjadi kacau. Setiap benturan mereka seperti palu yang memukul gong semesta, memaksa seluruh makhluk hidup bergetar dalam ketakutan. Bahkan para penguasa dari era lain, hanya dengan menyaksikan bayangan pertempuran ini, sudah merasa jiwa mereka runtuh. Pertarungan awal ini hanyalah uji coba. Keduanya belum mengeluarkan semua kartu mereka. Namun dari benturan pertama saja sudah jelas. Si Hao memiliki kekuatan fisik dan tekad yang tak bisa dipatahkan. Wang Lin memiliki Dao, manipulasi hukum, dan kecerdikan tanpa tanding. Dan yang lebih menakutkan, keduanya sama-sama tidak ingin kalah.
Pertarungan sejati mereka baru akan dimulai. Benturan awal sudah cukup untuk mengguncang kosmos. Namun, baik Wang Lin maupun Si Hao tahu, itu baru permulaan. Sekarang, keduanya mulai melepaskan kekuatan sejati. Langit semesta berguncang. Ruang waktu retak semakin parah, dan hukum-hukum universal bergetar seperti benang kecapi yang hampir putus. Seakan alam semesta sendiri tidak sanggup menanggung kehadiran dua eksistensi ini. Si Hao melepaskan kekuatan Huang. Si Hao melangkah maju. Dengan setiap langkah, 1000 gunung runtuh, 1000 lautan mendidih, dan bintang-bintang meredup. Tubuhnya bercahaya laksana emas murni. Setiap inci ototnya mengandung kekuatan yang cukup untuk meremukkan surga. Di belakangnya, muncul bayangan dunia kuno. Gunung, laut, angin, petir, semua berkumpul dalam pusaran energi yang mengerikan. "Akulah Huang," teriaknya. Suaranya mengguncang tak hanya ruang, tapi juga jiwa-jiwa makhluk yang mendengar. 10 teknik leluhur bersatu, berubah menjadi tombak primordial raksasa. Tombak itu berkilau, panjangnya melampaui planet, ujungnya menusuk seolah hendak membelah semesta. Dengan satu ayunan, Si Hao melempar tombak itu ke arah Wang Lin. Tombak itu bukan sekadar senjata, ia adalah kehendak Huang, kehendak untuk menghapus segalanya di jalannya. Wang Lin memanggil klon Slaugter. Wang Lin menatap tanpa ekspresi. Matanya dingin, sedingin kehampaan. Tangan kirinya bergerak perlahan. Dari balik tubuhnya, keluar sosok kedua, sosok dengan mata merah darah, aura membunuh menembus langit. Inilah klon Slaugter, perwujudan sisi paling gelap Wang Lin. Begitu muncul, suhu semesta turun drastis. Darah dan aura pembantaian menutupi bintang-bintang. Klon ini membawa kekuatan yang setara dirinya, tapi tanpa belas kasihan sedikit pun. Wang Lin berbicara dengan suara yang hampir seperti bisikan, namun menggema ke segala arah. "Jika kau ingin kehancuran, biar aku berikan." Klon Slaugter melangkah ke depan, mengangkat pedang karma yang terbuat dari benang takdir. Dengan sekali ayunan, ia menebas tombak primordial Si Hao. Benturan terjadi. Ledakan maha dahsyat menghancurkan puluhan galaksi di sekitarnya. Pertarungan tanpa ampun. Si Hao meraung, tubuh emasnya melesat maju. Ia tidak hanya mengandalkan tombak primordial. Tinju, lutut, tendangan, setiap gerakannya membawa kekuatan fisik yang tak tertandingi. Ia meninju klon Slaugter, dan sekali pukulan itu cukup untuk memecahkan dunia kecil menjadi serpihan. Namun klon Slaugter bukan makhluk biasa. Ia tertawa dingin, membalas dengan pedang karma, menebas tubuh Si Hao. Tubuh Si Hao retak, darah emas memancar. Namun, darah itu bukan kelemahan, melainkan sumber kekuatan baru. Dari luka itu, energi Huang menyembur, menyembuhkan dirinya seketika, bahkan membuatnya lebih kuat. Sementara itu, Wang Lin tetap berdiri tenang. Ia mengangkat tangan kanannya. Jemarinya bergerak, dan benang-benang waktu muncul di udara. Tiba-tiba, tubuh Si Hao yang sedang maju berhenti. Luka yang sudah sembuh terbuka kembali, darahnya mengalir balik, bahkan nafasnya terasa seperti diputar mundur. Wang Lin berbisik. "Waktu tidak pernah berpihak padamu." Si Hao melawan dao waktu. Namun Si Hao bukan kultivator biasa yang bisa dipermainkan. Dengan raungan keras, tubuhnya meledakkan cahaya emas. Dari dalam dirinya, muncul simbol kehidupan dan kematian, dua kekuatan yang bertentangan namun menyatu. Simbol itu berputar, menghancurkan belenggu waktu yang Wang Lin ciptakan. Bahkan dao waktu pun goyah di hadapan tekad Si Hao. Waktu? Takdir? Semuanya bisa kupatahkan dengan kekuatanku sendiri, teriak Si Hao. Ia menerjang lagi, kali ini dengan kekuatan penuh. Tinju emasnya menghantam langsung ke arah Wang Lin. Benturan filosofi. Untuk pertama kalinya, Wang Lin menggerakkan seluruh tubuhnya. Ia mengangkat tangan, dan ribuan benang karma muncul, melilit tinju Si Hao. Tinju itu berhenti, tertahan oleh benang-benang nasib. Seolah alam semesta sendiri mencoba menghentikan Si Hao. Namun Si Hao tidak berhenti. Ia meraung, "Aku yang menentukan takdirku, bukan benang rapuh ini." Dengan satu ledakan kekuatan, benang-benang itu patah, hancur berhamburan seperti abu. Tinju emasnya meluncur, menghantam Wang Lin tepat di dada. Tubuh Wang Lin terhempas ke belakang, menembus ruang, menghancurkan bintang-bintang di jalurnya.
Namun wajahnya tetap dingin, tanpa ekspresi. Ia berdiri kembali, meski dada hancur dan darah hitam menetes. Luka itu segera pulih, tubuh abadi Wang Lin menolak kehancuran. Klimaks, dua jalan bertemu. Kini keduanya sudah tidak menahan diri lagi. Si Hao adalah badai, tubuh sempurnanya menghancurkan segalanya dengan kekuatan mutlak. Wang Lin adalah kehampaan, dao waktu dan karmanya memanipulasi realitas untuk memutarbalikkan hasil. Setiap kali Si Hao menyerang, ia seperti menumbangkan dunia. Setiap kali Wang Lin menangkis, ia seperti memutar ulang sejarah. Ledakan demi ledakan mengguncang kosmos. Dunia-dunia kecil hancur, hukum universal runtuh, bahkan roh-roh leluhur gemetar. Di antara reruntuhan semesta, hanya ada dua eksistensi yang masih berdiri, Huang dan Renegade Immortal. Dan jelas, pertarungan ini belum menemukan pemenangnya. Keduanya kini berdarah, meski darah itu sama sekali tidak melemahkan mereka. Sebaliknya, justru membuat mereka semakin berbahaya. Si Hao dengan tubuh abadi yang terus bangkit. Wang Lin dengan dao yang menolak kematian. Pertarungan mereka telah mencapai titik di mana bahkan alam semesta tidak mampu menanggungnya. Pertanyaannya, siapa yang akan bertahan paling lama? Pertarungan itu berlangsung tanpa henti. Si Hao terus maju, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang tak bisa dipadamkan, seakan ia adalah matahari abadi yang menolak redup. Wang Lin berdiri tegak, dingin, tenang, dengan aura kehampaan yang membuat dunia seolah berhenti berputar di sekelilingnya. Setiap kali Si Hao menghantam, bintang hancur. Setiap kali Wang Lin menangkis, sejarah berubah. Namun akhirnya, meski semesta sudah runtuh berkali-kali, keduanya tetap berdiri. Tak ada tanda-tanda salah satu akan menyerah. Analisis gaya bertarung. Mari kita lihat lebih dalam gaya bertarung keduanya. 1. Si Hao, kekuatan mutlak tekad abadi. Keunggulannya adalah tubuh sempurna. Bahkan jika tubuhnya retak atau hancur, ia bisa pulih lebih cepat daripada lawan bisa menghabisinya. Serangannya langsung, brutal, tanpa keraguan. Dengan satu tinju, ia bisa menghancurkan ruang. Dengan satu langkah, ia bisa menggetarkan dunia. Selain tubuh, ia memiliki teknik primordial yang tak terhitung jumlahnya. Setiap teknik leluhur adalah serangan pemusnah, apalagi ketika ia menyatukannya. Inti kekuatannya bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga tekad yang tidak bisa dipatahkan. Ia menolak tunduk pada waktu, takdir, atau kematian. 2. Wang Lin Dao, strategi, dan manipulasi. Keunggulan Wang Lin adalah pengendalian dao waktu dan dao karma. Ia bisa membalikkan kondisi musuh, memperlambat waktu, bahkan memutus takdir lawannya. Klon Slaughter memberi dia keuntungan dalam pertarungan jangka panjang. Musuh harus melawan dua sosok yang sama-sama mematikan. Wang Lin tidak gegabah. Setiap gerakannya adalah perhitungan, setiap langkah adalah strategi. Ia lebih seperti pemburu, sabar menunggu momen untuk memberikan serangan penutup. Inti kekuatannya adalah pengalaman. Ia telah melewati ribuan pertempuran, melawan dewa, melawan surga, melawan nasib, dan selalu menemukan cara untuk bertahan. Siapa yang lebih unggul? Pertarungan keduanya tergantung kondisi medan dan skenario. Jika pertarungan berlangsung singkat, penuh kekerasan fisik, Si Hao kemungkinan besar lebih unggul. Tubuh sempurnanya hampir mustahil ditembus, dan kekuatan murninya bisa menghancurkan bahkan hukum Dao. Namun jika pertarungan berlangsung lama, penuh strategi dan manipulasi, Wang Lin bisa membalik keadaan. Dengan Dao waktu, ia bisa mempercepat luka Si Hao, membuat penyembuhannya sia-sia. Dengan Dao karma, ia bisa memutus jalan hidup Si Hao, bahkan jika tubuhnya masih berdiri. Ada satu hal penting. Si Hao bertarung dengan kehendak untuk melindungi, untuk menjadi cahaya bagi dunia. Wang Lin bertarung dengan kehampaan, dengan dinginnya seseorang yang tidak lagi memiliki apapun untuk ditakuti. Si Hao adalah nyala api yang membara. Wang Lin adalah kegelapan abadi yang tidak pernah padam. Siapa yang lebih unggul? Itu bergantung pada siapa yang mampu memaksakan jalannya sendiri. Skenario pertarungan. 1. Skenario Si Hao menang. Dalam adu frontal, tubuh sempurna Si Hao bisa menahan pedang karma dan belenggu waktu. Jika ia berhasil menekan Wang Lin cukup lama, ia akan mematahkan daunnya dengan kekuatan murni. Wang Lin mungkin bisa menunda, tapi akhirnya tubuh fana, betapapun abadi, akan runtuh di bawah badai Huang. 2. Skenario Wang Lin menang.
Dalam pertarungan panjang, Wang Lin akan menunggu celah. Dengan Dao Karma, ia bisa memutus nasib Si Hao di momen paling rapuh. Dengan Dao Waktu, ia bisa mempercepat kerusakan tubuh Si Hao hingga titik di mana regenerasi tidak bisa mengikuti. Dan ketika Si Hao masih berdiri, Wang Lin sudah memenangkan permainan takdir. 3 skenario imbang. Ada kemungkinan besar pertarungan mereka tidak menghasilkan pemenang. Si Hao akan terus bangkit meski dihancurkan, Wang Lin akan terus kembali meski ditumbangkan. Semesta bisa runtuh, bintang bisa padam, tapi pertarungan mereka bisa berlangsung selama-lamanya. Kesimpulan narasi. Pertarungan antara Wang Lin dan Si Hao bukan sekadar duel dua manusia. Ini adalah benturan dua jalan hidup, dua filosofi, dua takdir yang sama-sama menolak tunduk pada surga. Si Hao adalah simbol harapan, api yang membakar hingga akhir. Wang Lin adalah simbol kehampaan, dingin namun tak bisa dihancurkan. Jika mereka bertemu, hasilnya tidak akan ditentukan hanya oleh kekuatan, tapi oleh kehendak. Kehendak untuk bertahan. Kehendak untuk menolak kalah. Dan mungkin, pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar menang. Karena bagaimana mungkin dunia bisa memilih antara api abadi dan kegelapan tanpa akhir? Si Hao versus Wang Lin. Satu adalah Huang, perwujudan kesempurnaan. Satu adalah renegade immortal, penguasa waktu dan karma. Jika keduanya bertarung, semesta akan runtuh, hukum akan hancur, dan sejarah akan terhapus. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang. Pertanyaannya adalah, apakah alam semesta mampu bertahan cukup lama untuk menyaksikan akhir pertarungan mereka?